ini nggak bisa produktif kalau nggak ada kopi. Wah, kenapa bisa kayak gitu ya? Ya seperti kita ketahui pemirsa, memang saat ini kopi itu memang nggak bisa lepas dari lifestyle atau gaya hidup anak-anak muda dan juga budak korporat. Kayaknya nggak afdol gitu kalau misalnya sehari aja nggak ada kopi. Terlebih lagi nih, habis pandemi gaya hidup masyarakatnya mulai berubah menjadi work from coffee shop atau WFC atau sekedar nongkrong bareng teman-teman sepulang kerja. Yang akhirnya berdampak kepada bisnis kopi di Indonesia yang berkembang sangat-sangat pesat. Nah, di tengah ketidakpastian ekonomi seperti saat ini atau kondisi ekonomi saat ini, bagaimana ya nasib bisnis F&B terutama di industri kopi? Untuk cari tahu, saya akan ajak pemirsa untuk ketemu rekan saya. Let's go! Halo, Mbak Sherly. Apa kabar? Halo, apa kabar? Baik. Baik. Gimana perjalanan ke sini macet? Nah. Lumayan ya, daerah Kemang gitu. Seperti kita ketahui memang macet banget gitu ya, Mas ya. Iya. Thank you udah datang loh. Sama-sama, terima kasih Mas. Iya. Jadi saya sudah dipersilahkan nih Mas ya, Boleh. main ke sini ya. Boleh. Sambil ngobrol kali Mas Roni ya. Boleh. Oke, ini Kita di sini aja kali mungkin ya. Oke. Waduh, Mas Romi, luar biasa ini masih pagi udah ramai sekali ya di sini ya. Betul. Ya, ginilah kurang lebih hampir setiap pagi nanti biasanya traffic agak turun sedikit di siang after lunch itu agak turun, tapi nanti sore-sore naik lagi gitu, biasanya gitu. Jadi kalau pagi-pagi ya kayak gini ramai. Tapi memang masyarakat apalagi Jakarta nih sangat suka sekali kopi ya Mas ya? Bener. Kayak kalau kita bisa menarik kesimpulan sih sebenarnya tahun-tahun belakangan ini tuh kopi udah berubah ya. Dari awalnya mungkin lebih ke lifestyle. Nah sekarang tuh udah jadi kebutuhan menurut saya. Udah jadi primer. Udah jadi primer, bener. Termasuk saya juga. Betul. Kayak satu hari nggak ngopi kayak ada yang kurang gitu Kayak ya. ada yang kurang, Bener kalau kan? kerja tuh kayak ngerasa nggak produktif kayak Iya, gitu ya Mas ya. iya, betul, Jadi betul, pemirsa betul. saat ini sudah bersama saya Mas Roni Syahputra. Sebenarnya saya tuh udah penasaran Mas, karena kan seperti kita ketahui nih, Ya. ini yang menyasar kopi-kopi seperti ini ya, coffee shop gini, apalagi ini juga ada coffee to go-nya ya Mas ya. Betul, Ada grab coffee and to go juga. gitu ya. Itu masyarakat kelas menengah. Ya. Nah saat ini Indonesia tuh lagi dilanda deflasi, 5 betul. bulan berturut-turut dan itu Betul, parah betul. banget. Yang akhirnya membuat daya beli masyarakat kelas menengah ini turun Mas. Ya, Nah ya. kalau di bisnis F&B sendiri Mas, terutama di industri kopi, dari Maka Group sendiri bagaimana sih Mas? Oke, jadi secara fakta memang seperti itu ya. Kita tahu beberapa pakar juga kasih tahu bahwa ada penurunan daya beli yang cukup signifikan lah selama bulan-bulan belakangan ini gitu. Tapi yang saya mau garis bawahi adalah satu, tadi kita udah ngobrol bahwa kopi itu khususnya F&B atau khususnya kopi itu udah menjadi sebuah kebutuhan. Jadi ada research bilang bahwa di Indonesia itu tuh masih punya potensi yang sangat besar di tengah kondisi yang cukup sulit gitu ya. Jadi tahun 2020 itu market cap dari kopi itu, penjualan kopi seluruh ya, nggak cuma tuku dari semua coffee shop, itu tuh ada di sekitar 30 triliun rupiah. Nah, tahun 2026 masih diekspektasikan tumbuh hampir 2 kali lipat loh Mbak. Jadi ke 60 triliun gitu. Jadi intinya dari sisi optimisme untuk F&B industri khususnya kopi itu masih sangat besar. Tapi yang saya mau garis bawahi bahwa itu tadi fakta adanya penurunan daya beli kelas menengah, apalagi yang ngopi banyakan adalah dari kelas menengah itu gitu. Jadi ada research dari McKinsey gitu ya, dia bilang bahwa di tengah masyarakat daya beli masyarakat yang turun itu jadi ada perubahan behavior nih Mbak. Jadi dia awalnya spending lebih banyak gitu ya, misalnya kayak 5 produk. Nah, di kondisi yang sulit ini dia jadi turun misalnya jadi cuma 2 produk. Nah, 2 produk ini yang dia putuskan untuk beli itu adalah yang meaningful untuk mereka. Keywordnya itu meaningful untuk mereka. Makanya jadi gimana caranya untuk tadi kopi kita bisa pastikan bahwa kopi yang kita serve, yang kita berikan ke customer itu adalah meaningful, masuk ke definisi meaningful bagi si masyarakat kelas menengah. Jadi mungkin mereka stop spending di item A, B, C, tapi tidak dengan kopi. Nah itu adalah tantangan terbesar ya mungkin untuk kita memastikan itu di tengah kondisi yang sulit. Jadi kesimpulannya optimismenya ada, tapi tetap kita harus berhati-hati dan yang paling penting kita harus bisa tetap kreativitas, bisa inovasi dan memiliki produk yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Ekspektasi dari konsumen ya. Betul. Nah, kalau boleh diperjelas lagi Mas, kalau dari tantangannya sendiri apa sih Mas? Tantangan terbesar yang sekarang terjadi, which is itu tadi menghadapi
daya beli yang turun sebenarnya. Cuman tadi saya udah sempat sampaikan, tapi ada hal lain yang saya mau juga sharing sebenarnya ke Mbak Sherly. Selain tantangan dari sisi daya beli of course, tapi ya tadi memastikan kopi kita secara quality itu oke. Jadi artinya kita harus memastikan rantai pasok secara keseluruhan dari hulu sampai hilir itu memiliki standar yang konsisten sesuai dengan standar yang kita miliki. Harapannya apa? Jadi quality masing-masing toko itu bisa sama gitu. Nah itu adalah tantangan terbesar bagi kami untuk memastikan hal tersebut. Makanya Tuku, nggak cuma Tuku sih sebenarnya, seluruh grup di di under Maka Group itu memutuskan untuk bertumbuh secara organik, perlahan, tapi sustainable gitu. Karena buat itu tadi memastikan bahwa keseluruhan support system yang kami miliki itu bisa memastikan produk yang kami berikan kepada customer itu memiliki kualitas yang sangat baik. Jadi di tengah kondisi yang sulit, istilahnya si customer beli di Maka Group, which is misalnya salah satunya Tuku, itu dapat kualitas yang oke banget meskipun harganya ya kurang lebih mirip-mirip sama kompetitor. That's why kami menjadi pilihan. Gitu. Jadi memang untuk make sure gimana caranya ini bisa tetap menjadi top of mind dari masyarakat yang tengah menurunkan daya belinya. Persis. Makanya jadi kita ada yang nanya nih, kenapa Tuku nggak bikin 100 cabang, 200 cabang? Nanti dulu deh. Kami lebih mau bertumbuhnya pelan-pelan aja, tapi yang pasti itu satu toko demi toko yang lain punya kualitas yang sama. Gitu. Slow but sure ya? Iya, itu yang kami Jadi memang lakukan. kalau di sini kan tadi sistemnya kalau nggak salah bukan franchise, tapi memang satu kepemilikan. Benar, satu kepemilikan. Dengan banyaknya cabang yang dipunya oleh Maka Group ini di industri kopinya, jadi memang tepat sekali. Untuk memastikan dan make sure quality is still good. Benar gitu. Gitu ya, betul sekali. Tapi Mbak, kira-kira enak nggak kalau kita masuk ke dalam sekaligus saya kenalin sama baristanya, terus saya tunjukin gimana sih Tuku Kemang ini seperti tampilan dan lain-lain. Karena salah satu store baru ya di sini. Benar, salah satu store baru dan salah satu store yang punya seating capacity. Biasanya kan kecil-kecil gitu ya. Kecil-kecil dan boleh Mas. Boleh ya? Boleh ya. Oke. Jadi inilah toko Kemang, kopi Tuku Kemang, kurang lebih kayak gini. Nggak terlalu gede ya? Nggak terlalu gede ya, memang sengaja ya Mas ya? Biar grab and go. Biar grab and go, ya, cepet ya. Betul. Oke, itu salah satu teknik marketing juga berarti. Kurang lebih strategi lah ya. Strategi ya. Oke, Mas tadi kan kalau kita ngobrol soal si supply chain, itu kan salah satu masuk ke tantangan terbesarnya dari bisnis kopi ya, terutama di Maka Group sendiri. Nah, kalau dari Mas sendiri gimana sih untuk memperkuat supply chain-nya itu, Mas? Oke, jadi karena kita sadar bahwa tadi konsistensi quality adalah salah satu value yang pengen kami jaga. Of course kita langsung turun. Jadi kita punya satu tim, salah satunya adalah tim ESG-nya kita. Itu kita melakukan pembelajaran ke masing-masing vendor, kayak misalnya petani kopi. Contoh di sini nih ada kopi-kopi di sini gitu ya, ada gula aren. Itu kita melakukan benar-benar review apa yang bisa kita lakukan untuk menyupport mereka dalam hal kayak misalnya contoh gula aren deh. Gula aren itu kan ngambilnya di hutan gitu ya, dan masuk ke proses produksinya itu cukup jauh. Nah, gimana cara kita bisa support membuat sebuah facility misalnya untuk memproduksi gula aren agar lebih dekat. Harapannya apa? Tadi bisa menyuplai kami dengan konsistensi quality yang baik, dengan standar Tuku, juga dengan kuantitas yang bisa mengikuti scale-nya kami gitu. Itu hal yang basic yang perlu banget kami lakukan. Makanya kami punya satu tim khusus untuk melihat dan menyupport para petani-petani tersebut. Itu salah satu contohnya. Ada tadi namanya agak salfok tim ESG. ESG, iya betul, ESG. Ada di industri kopi, Mas, tim ESG itu gimana sih, Mas? Mungkin kalau yang commonnya adalah perusahaan-perusahaan besar, perusahaan TBK dan lain-lain, karena mereka punya kewajiban. Tapi bagi kami membentuk tim itu bukan karena harus comply, tapi kami sadar bahwa kami memerlukan tim itu untuk melihat bahwa si kopi ini atau produk-produk yang kami jual itu tuh bisa sustain, nggak cuma buat 2 tahun 3 tahun lagi. Kebayang deh misalnya Tuku sekarang ada 54 cabang misalnya contohnya, terus 54 cabang butuh sekian puluh ton kopi per bulan. Nah, gimana caranya memastikan ketika nanti Tuku udah 100 cabang kita masih memiliki si kopi dengan standar yang sama tapi dengan tonase yang lebih besar. Nah, makanya kita harus sudah invest. Nah, ESG itu ya sebenarnya
tim yang benar-benar kita dedikasikan untuk empowerment, ada sustainability di situ, ada governance di situ gitu. Itu sih sebenarnya. Nah, kalau tadi kan kita tahu ya daya beli masyarakat turun dan itu menjadi salah satu tantangan. Iya. Strateginya gimana, Mas? Untuk orang itu tetap menjadi top of mind di kepala orang-orang. Oke, satu keyword sebenarnya being relevant sebenarnya. Jadi maksudnya apa? Kita selalu melihat apa sih yang dibutuhkan customer-customer kita dan selalu relevan. Jadi kita benar-benar ngedenger gitu loh, kayak wah ada komplain ini atau ada masukan. Kayak contoh sekarang tuh udah mulai shifting teman-teman kopi tetangga tuku itu lebih sehat misalnya contohnya. Nah, gimana tuh? Ya, makanya jadi kami harus memiliki sebuah produk yang rendah kalori gitu ya, terus produk yang plant based. Nah, itu kita bikin dari tahun lalu dan ternyata benar ada peningkatan cukup signifikan loh Mbak. Jadi tahun lalu kita launching naik di tahun ini di Agustus kemarin itu saya cek datanya itu naik sampai 2 kali lipat. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Jadi beneran ada perubahan behavior orang-orang jadi jauh lebih sehat. Nah, kan kita harus still relevan. Sama yang kedua juga ada beberapa customer kita yang lebih concern dari sisi tadi waste management. Ini sampahnya kemana nih dan lain sebagainya. That's why kita memiliki istilahnya kucuran. Kucuran itu jadi Mbak bisa bawa tumblernya Mbak. Kita kasih harga dengan lebih murah, tapi membelinya itu kayak mau berapa nih? 200 ml, 400 ml, tapi pakai tumblernya Mbak. Pakai tumbler sendiri. Bener. Nah, itu gimana tuh ke perusahaan? Apakah Impact-nya secara keseluruhan, secara revenue itu meningkat cukup signifikan loh Mbak. Jadi sama dia naik hampir 2 kali lipat. Jadi dari awal di range ada di berapa paling ya 600 juta 1 miliar di tahun ini, di bulan kemarin saya cek itu sampai menyentuh angka cukup signifikan gitu loh, ada di sekitar 2 miliaran. Nah, itu curah. Karena kenapa? Jadi ada pergeseran behavior. Jadi orang biasanya beli 1 cup. Iya. Gara-gara curah yang 200 mili bener, gara-gara curah sekalian aja deh beli 400 mili seliter gitu atau seliter atau bahkan seliter. Nah, impactnya apa? Jadi basket size-nya meningkat cukup signifikan Mbak gitu. Jadi yaitu impactnya juga positif bagi kami di satu sisi terhadap tadi waste management, jadi nggak ada sampah dan lain sebagainya, itu benar-benar terjadi juga gitu. Jadi win-win lah gitu. Oke. Dan ini kan salah satu bisnis F&B kopi yang membutuhkan pemanis nih Mas. Okay. Nah, kalau sekarang kan udah ada wacana tuh ya kan, kenaikan cukai untuk pemanis. Nah, siasatnya seperti apa sih Mas? Oke, memang itu adalah hal yang perlu kita bukan waspadai tapi lebih ke aware juga terkait hal itu. Yang paling penting adalah itu tadi, memastikan bahan pemanis yang kita lakukan, yang kita gunakan, adalah bahan pemanis satu alami. Tapi kita juga di belakang tim R&D itu selalu mengecek juga kadar tadi glukosa, kadar gula itu tuh masuk ke standar yang aman gitu. Nah, kan memang secara peraturan tuh belum clear banget sebenarnya ya Mbak ya. Kayak mana sih yang akan kena cukai dan besarannya besar berapa, apa dari kandungannya atau dari apa, tapi kita udah menyiapkan hal itu. Dalam hal ini yaitu tadi memonitor seluruh pemanis yang kita lakukan itu satu yang pasti alami dan kita tahu gula aren, dan sebenarnya secara research gula aren itu salah satu yang juga rendah glukosa sebenarnya gitu. Jadi cukup alami lah sebenarnya. Cukup alami ya. Itu yang kita lakukan. Jadi kita udah mulai siap-siap dari sekarang. Jadi once nanti benar-benar peraturan itu ada, jadi kita tahu harus ngapain nih gitu. Tapi memang berarti udah ada tim research sendiri ya dan menyiapkan kita punya R&D bener yang kayak hampir regularly report kayak kita misalnya dibandingkan dengan kompetitor yang lain, kadar gula kita ada di mana, kadar kalori kita ada di mana, itu secara reguler kita review berkala gitu. Oke Mas Roni, kemarin tuh sempat rame banget nih, salah satu cabang itu katanya ke Korea Selatan. Nggak tahu cabang, nggak tahu si brand ini ke Korea Selatan. Sebenarnya tujuannya apa sih Mas? Sampai jauh-jauh ekspansi ke Korea Selatan? Ya, jadi sebenarnya tarikan utamanya, kebetulan saya juga ikut board yang lain untuk mereview si Korea Selatan, itu kita melihat ada hal yang unik di Korea Selatan, which is konsumsi kopinya mereka itu lagi tinggi-tingginya. Jadi kita mau tahu kenapa sih. Nah, setelah ngobrol ternyata seru. Jadi kita punya partner sebenarnya di sana. Ya udah, ngobrol-ngobrol akhirnya kita putusin, kayaknya seru nih tuku pop up di sana. Jadi sebenarnya kita ke Korea Selatan itu istilahnya pop up. Jadi bukan toko yang permanen di sana. Pop up, nah, tujuannya apa sebenarnya? Satu, test the market sebenarnya. Kayak tetangga tuku di Gangnam, kalau kita kasih tuku, responnya seperti apa? Itu satu. Sama kedua, kalau bahasa Jawanya kulun nuwun lah.
Jadi kalau nanti beneran tuku mau di situ, kita udah kenalan duluan nih sama coffee shop sebelah, coffee shop sekeliling. Nah, hasilnya itu sangat seru sebenarnya. Seru dalam artian revenue-nya juga cukup, karena saya di sini CFO ya, saya lihat revenue dan lain-lain itu cukup sangat tempting atau menggiurkan gitu, Mbak. Cuma memang kita masih kita step back dulu. Jadi memang tokonya kita tutup dulu sekarang. Kita coba lihat strategi apa yang kita mau lakukan. Apakah kemitraan? Apakah kita memang yang masuk investasi di situ? Nah, itu yang lagi kita godok sekarang gitu. Itu sih sebenarnya. Lagi-lagi slow but sure ya. Benar, Tapi benar. mungkin dari secara traffic dan permintaan itu luar biasa sekali di sana. Luar biasa sekali. Terima kasih banget buat tetangga tuku yang lagi kebetulan jalan-jalan di Korea Selatan atau memang yang ada di sana base-nya. Itu benar-benar bisa membuat traffic cukup tinggi, bahkan sampai ke teman-teman orang-orang Korea Selatan itu sendiri juga ikutan nyoba gitu loh. Dan taste-nya masuk karena kita bisa dapat regular customer yang orang Korea asli, ya udah beli gitu, bukan karena ikut-ikutan tren gitu loh, Mbak. Bukan FOMO, selama 1,5 bulan kita pop-up di sana. Oke, dan terakhir mungkin Mas Roni. Nah, kalau di Indonesia sendiri ini fokusnya gimana sih Mas, marketnya sendiri? Terus saat ini tadi udah 54 cabang atau berapa Mas? Gimana? Jadi di Maka Group itu sendiri kita ada beberapa brand, tapi Tuku yang terbesar itu sekarang posisinya ada di 54 cabang. Terus kita juga punya Toots House Cafe, itu posisinya ada 2 cabang. Mohon doanya di Oktober akhir lah ya, itu ada tambahan 1 lagi nanti. Terus kita juga punya Futago, Jepang Indonesia Fusion yang halal, itu ada di Blok M, itu 1 gitu. Jadi totalnya ada 54 tambah 2 tambah 1, itu adalah total yang kita miliki saat ini. Oke, Mas Roni, terima kasih banyak. Saya jadi nggak sabar banget nyobain kopinya gimana nih. Tadi kan ada yang curah ya? Ada. Saya bawa 1 galon boleh berarti? Ya boleh. Khusus hari ini aja tapi. Khusus hari ini aja ya? Oke, saya bawa 3 galon kalau gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Roni. Semoga bisnisnya sukses terus ya. Dan lancar-lancar terus. Amin. Dan begitulah pemirsa perbincangan saya bersama dengan Roni Syahputra selaku Grup CFO Maka Group CNBC Indonesia Beyond Business. Ayo Mas Roni.